Kita udah tiba di rumahnya Gama. Online kan? Nggak sama rombongan. Oke, siap. Pemuda Pelopor Kota Probolinggo 2020. Ada YouTube konten, like-nya, subscribe-nya, seminar and workshop sampai harus berapa, web produk. Jadi sampai mimpi-mimpi itu ada, punya pacar, punya murid. Oh, aku juga nanti kayak gitu. Gimana caranya program mente-mente yang seperti ini? Ya. Aku jadi ini juga pengen ada. Memang bener ya, kalau sama ahlinya itu semuanya dijamin, tenang saja. Mulai dari kamera, tripod, terus ini ditambah ada lampu nanti pencahayaan. Benar-benar kayak di tempat lain. Wah, aku jadi bersinar sekali. Dan teman-teman tahu nggak sih, dia makan juga. Nanti kita ngobrol sambil makan. Ya udah, kita akan langsung sambut dia, pemilik online kan. Orangnya masih mempersiapkan lampu. Ini dia Gama. Gama kan ya. Kalau yang sudah deket sama Gama tahu lah ya kenapa kok namanya Gama gitu. Tapi kalau yang belum deket kan kakak namanya Alfa. Terus ada kakak cewek namanya Beta, terus Gama. Terus. Ini ayah, ini tukang servis ini radio. Kok bisa namanya? Kimia. Oh, guru kimia? Enggak, teknik kimia. Di bapak ibu itu teknik kimia. Ceritain dulu dong, online kan itu apa gitu loh, Gam? Jadi online kan itu gampangannya kita membantu orang untuk online, gampangnya gitu. Online kan, membantu orang untuk mengonline kan, masuk online. Online berarti digital. Jadi kita membantu setiap orang, mau itu orang lah, UKM lah, perusahaan, supaya proses dalam kehidupannya itu bisa dibantu dengan digital. Biasanya dunia usaha itu kan kaitannya sama uang. Nah, kalau misalkan membantu terus, gimana akhirnya dapat uangnya? Ya, karena saya percaya uang itu akibat, bukan sebab. Jadi kita istilahnya begitu kita membantu, uang itu akan datang. Ya, jadi memang kita membantunya ya apa, entah itu masuk ke sosial media, buatkan website, terus istilahnya proses-proses misalnya dalam paling baru ini sekolah dengan adanya COVID ini, pendaftaran siswa barunya susah. Iya, benar. Mau nggak mau harus online. Bingung gimana caranya orang-orang ini mendaftar ke sekolah saya, tetapi nggak ke sekolah, kasih dokumen, tanda tangan, terus review ini dan segalanya. Itu kita bantulah prosesnya dalam submit online-nya, dalam dokumennya, jadi lebih enak lah. Nah ya itu Gam, kan kalau misalkan kita kan juga perlu makan nih Gam, perlu beli pizza misalkan ini. Nah kalau misalkan ngewangi gitu terus tuh akhirnya gimana? Apa dapat kayak aku, akhirnya dapat edotan terus tiap hari edotan terus? Enggak, jadi pasti ada yang akhirnya perusahaan atau sekolah lain yang kafe mungkin. Jadi kalau dia butuh sistem atau apa, pasti udah bayarkan kita. Oh gitu ya. Pasti sudah kita, misalnya ada yang butuh website atau apa, terkenalnya udah online kan, membuat website, membuat sistem, datangnya ke kita. Ya. Jadi memang sejak awal kali merintis tahun berapa sih? Pas pertama kali aku pulang Probolinggo, itu tahun? Itu 2018 akhir. Dan sebelumnya kamu kuliah Singapura ya? Enggak, Malaysia. Oh iya, Malaysia.
Itu 2018 mendirikan online kan. Setelah kerja di sana, resign, pulang Probolinggo, terus mulai online kan. Apa yang terpikir kok tiba-tiba aku mau bikin usaha sendiri, tapi aku usahanya di bidang ini deh, bikin website IT ya. Ya karena pada dasarnya aku sendiri itu backgroundnya IT, jadi memang kuliah jurusannya juga IT, jadi ya itu. Terus akhirnya pulang, terus buat usaha. Kalau ditanya ya kenapa kok aku mulai usaha, Iya. itu jujur-jujurannya ya, nggak banyak orang yang tahu. Iya, harus jujur dong. Iya, enggak, aku No tuh filter ini, no filter. Hanya lampu. iya. Apa? Jadi awalnya itu sebenarnya bukan karena prospek nih di Probolinggo, enggak juga sih. Ya juga, nggak ada yang prospek, kan ya. Enggak, maksudnya banyak yang masuk jadi pengusaha Ya, aku dari tadi berusaha buka ini nggak bisa. Iya, terus. Itu tuh ada mulai keinginan itu karena pada saat dulu kerja itu pada saat itu kan masih di Kuala Lumpur. Ya. Terus didatangi sama kakak-kakak, sama mbak sama mas, datang ke Kuala Lumpur. Si Alpha sama Beta ya berarti ya. Datang ke Kuala Lumpur, terus aku cuti dong. Aku cuti, aku ajak main lah di sana ke Johor. Iya. Johor ada namanya Legoland. Oh iya. Banyak Lego-legonya gitu. Banyak Lego-legonya juga. Kayak apa ya, kayak Dufan, kayak apa, ada roller coaster, theme park lah. Iya. Theme park. Ke sana kita pada saat itu hari kerja, hari Rabu atau Kamis kalau nggak salah. Rabu Kamis ke sana, ternyata kita dari pagi bukanya itu jam 9 sampai tutup jam 5. Jadi kita itu sebelum dia buka, kita tuh udah datang. Dan itu sepi banget. Karena pasti hari kerja, nggak libur ini kita datang ke sana sepi. Itu memang buka jam 9 tapi. Itu memang buka jam 9. Okay. Buka jam 9 kita datang. Terus senengnya itu aku seneng banget di situ. Itu kenapa? Karena sepi. Terus ketika kita naik wahana, misalnya kita naik wahana, misalnya di Jatim Park 3 lah, apa, kita tuh bisa nunggunya itu setengah jam, 1 jam. Itu kan sepi ya? Iya. Nggak ada. Jadi kita tuh kesana langsung naik sendiri lah ya. Terus apa namanya? Terus udah selesai, terus mau coba lagi roller coaster, coba lagi. Di situ aku mikir, jadi sampai jam 9 sampai 5 sore tutup. Itu tuh bener-bener puas banget. Soalnya itu kayak full day banget, enak seru. Iya. Terus aku mikir kalau aku kerja, misalnya itu libur orang, aku udah iso kayak gini. Maksudnya itu gara-gara kerja. Iya. Kerja. Benar. Iya, karena itu kerja kan. Karena kalau kita istilahnya ikut orang ada jam kerja nih. Iya, ada jam kerja, terus kita libur juga harus menyesuaikan. Terus misalnya dengan masa-masa liburan kan ramai banget itu. Beda banget misalnya ke mana lah, Timpak ke Malang atau apa. Yang di masa liburan kan juga beda ya. Maksudnya ramai banget, antrinya dapat tiket aja kemarin itu yang misalnya ke Timpak aja berapa nih? Sejam, 2 jam tiketnya aja belum mas. Benar. Terus seharian itu cuma dapat 2 atau 3 warna. Iya. Enggak. Karena gitu sih. Jadi akhirnya itu yang menginspirasi. Oke, ketika aku balik nih di Indonesia, di Probolinggo kota tercinta, aku pengen buka usaha sendiri, gitu ya. Iya. Nggak aneh sih, tapi semula kan, tapi kan ini dari sesuatu yang dicintai kan, dunia IT kan sesuatu yang istilahnya dicintai. Kenapa kok aku milih usaha dari bidang IT? Ini salah satu juga. Karena aku belum menemukan
sesuatu apa ya, enggak, kenapa kok kembali lagi alasan memulai usaha sama di bidang IT. Iya. Yang pertama, kenapa kok aku memilih berusaha jadi wirausaha? Karena menurut aku ya, jadi pengusaha itu skill of life. Oh, skill of life. Jadi ketika kita membuka usaha, itu sebenarnya kita itu belajar skill of life. Iya, benar nggak? Jadi dari marketing, bagaimana kita istilahnya bisa menarik Tapi orang. sebelum marketing kan dari produksi dulu. Iya, gitu dari produksi dulu. Ada yang mulai dari marketing dulu, ada produksi. Ada yang pokoknya yang simpel-simpel lah. Kalau ketika kamu membangun usaha, itu tuh kamu tuh dapat skill of life yang kamu tuh patokanku itu pokoknya dipakai sehari-hari. Apakah istilahnya kita ngomong di depan, itu kan juga dipakai sehari-hari. Iya, benar. Bagaimana kita omongan kita menarik, itu juga dipakai sehari-hari. Bagaimana kita memasarkan sesuatu, itu dipakai sehari-hari. Jadi kita apapun, nggak bisa bohong. Apapun. Terus manajemen waktu, manajemen orang, itu dipakai loh setiap hari. Benar. Paling tidak sebelum mengatur orang lain, kita manage diri sendiri ya. Iya. Kita gitu. Manage waktu, manage orang, memimpin, apapun, entah itu nanti kita berkeluarga atau apa, pasti itu dipakai ya. Pakai komunikasi, memimpin, tahu psikologi orang, bahkan strategi di dalamnya gitu. Gimana berteman atau apa, kadang ini juga istilahnya menurutku tuh skill of life lah. Gimana kita juga mengatur komunikasi, mana yang bisa disampaikan, mana yang harus di-keep dulu. Betul. Karena nggak semua kan harus dibeber ke lihat keadaan. gitu. Betul, lihat keadaan. Yang paling penting ini juga finance, karena setiap hari itu orang itu sebenarnya kan transaksi, pegang uang. Kita hidup juga nggak bisa bohong, pakai uang. Iya. Mengatur uang juga ada skillnya. Benar. Kalau nggak ada skillnya, itu pasti dia nggak bisa bertahan hidup. Kayak yang baru viral kan ada yang gajinya 20 juta itu. Tapi ngemis. Tapi istilahnya apa namanya? Minta bantuan. Nah inilah skill of. Kenapa IT? Iya. Kenapa IT? Sama seperti yang seminarku kemarin, karena kembali lagi jalannya itu sekarang 4.0 ya besar. Apapun lah kita sudah pakai. Nanti kita akan tanya soal itu. Sebentar. Satu persatu dulu mengenai jalan yang besar itu ya. Online kan, apakah online kan itu juga meraup keuntungan di masa COVID ini? Karena kan IT kan ya. Tapi sebelum itu, kalau Gama sendiri memulai dari mana nih? Ya sebelumnya di kamar sendiri. Malah di kamar ya? Kalau di kamar. Itu apa? Ada fotonya, ini fotonya. Ya. Aku bisa menghadir fotonya gitu. Jadi kan benar-benar kayak cerita-cerita Bill Gates, cerita gitu ya. Iya, kalau istilahnya sampai bangun Silicon Valley. Nanti ini apa? Probolinggo Valley. Sukabumi Valley. Sebenarnya karena kurang ajar. Apa yang kurang ajar? Jadi gini, aku setelah lulus kuliah sempat kerja di Kuala Lumpur. Ya. Sempat kerja di Kuala Lumpur itu pada suatu ketika udah jalan setahun lah. Itu tuh saya juga kerjanya di startup IT. Pada saat itu bosku bilang, Gam, iki ono kerjaan, nggak pakai bahasa Jawa tentunya. Gam, ada pekerjaan, harus selesai hari ini. Ya, itu membuat inilah visual IT dengan produknya. Terus aku bilang, bosku. Aku sama enggak? Halo menantang anak-anak sekarang ya, bosku. Aku bilang gini, ini nggak bisa selesai hari ini kalau aku pakai laptop ini. Aku kerjanya pakai laptop ini karena laptopku ini lumayan lambat untuk kerjakan itu. Speknya nggak sesuai ya? Speknya nggak sesuai lagi dan sebagainya. Boleh nggak aku hari ini aku pulang,
Karena di kos-kosan, kontrakan lah ya, kontrakan itu di rumah masih di Malaysia, Iya. itu ada PC, Iya. komputer kecil itu. Aku pulang, aku ngerjakan di sana, kelihatannya selesai. Aku bilang gitu, ya wes lah pulang wae. Iya. Ya udah pulang aku. Jadi hari itu nggak cuma datang ke kantor bentar terus pulang. Pulang terus. Nggak ke kantor lagi. Tak kerjakan di rumah. Kira setelah itu baik bosku aku berhenti. Terus aku kerjakan di rumah. Terus aku kirim kan. Di lewat internet dan sekarang email dan sebagainya. Puas dia. Oh ternyata arek iki kerja di rumah lebih cepat daripada di kantor. Ya udahlah kerja di rumah aja. Jadi selama sebulan KL itu sudah menerapkan yang sekarang ya. Nah, itu aku Kerja dari 1 tahun, rumah ya. 1 tahun sehabis itu ketika aku masuk ke marketing, jadi aku dari support ke HR, ke sales, Ya. terus ke marketing. Jadi pernah jadi CS gitu. Jadi dalam 1 tahun itu gonta-ganti terus startup kan, perusahaan gitu. Jadi 1 bulan pikir-pikir rugi. Maksudnya kenapa nggak sekalian di rumah aja di rumah itu? Jadi aku bilang, jadi bisa nggak aku kerjanya dari Indonesia aja? Jadi kamu memindahkan dunia industri dari sana ya rupanya ya. Nggak, maksudnya Ke Probolinggo ya. Iya, jadi ya itu pengalaman pertama. Jadi kalau orang bilang bikin usaha yang dari rumah makanya sebenarnya ya dari kejadian Kekurangan kejadian jalan libur. itu. Liburan ya. itu satu. Nah, Terus ya kurang ajar itu. Jadi udah istilahnya kerja di rumah minta pulang lagi. iya. Kira-kira kayak gitu. Awal kali merintis itu. Jadi boleh dikatakan kalau online kan ini itu startup. Startup. Ini sudah berapa ini nih perusahaannya yang diajak kerjasama? Boleh dikasih bocoran nggak sih? Oh nggak boleh. Itu aku sana sambil lirik-lirik loh sebenarnya. Tapi ya sudah ya, ini kan rahasia perusahaan ya. Iya. Rahasia perusahaan. Iya. Terus kalau Jadi gitu dari awalnya ya itu. Jadi ya dari sana mulai dari kamar sendiri. Kamar itu juga jadi ya kerjanya ya di kamar. ya berarti pertama melayani pesanan bos yang ada di KL. Boleh dikatakan dia investor pertama ya. Dia istilahnya yang pertama lah, klien pertama. Itu kalau di luar negeri. Kalau di Probolinggo klien pertama. Klien pertama itu ada kalender ini. Nah, Sualayan 89. Ada apa? Berapa lama ini mendapatkan klien pertama prosesnya? Jadi gini, jadi prosesnya itu, jadi dari aku di KL tuh, dari aku di KL, terus setelah itu ada anak kenalku, anak SMK, Ya. itu datang ke aku, bilang, Mas buka tempat magang enggak? Iya. Bilang gitu. Terus aku bilang ya enggak lah, aku istilahnya kerja sendiri, aku cari remote lah. Terus dia bilang ikut sampai naik, soalnya aku itu ditempatkan di dinas perikanan. Iya. Di perikanan. Jadi anak IT di perikanan. Di perikanan yang mana itu nggak nyambung. Iya, dinas dulu kan nggak kayak sekarang. Absennya dulu nggak pakai siap, dulu masih tanda tangan. Ya kalau sekarang ya, meskipun di perikanan sekarang bisa remote ya. Iya, jadi istilahnya banyak yang intinya itu banyak yang nggak sesuai. Dan di Probolinggo juga nggak ada. Dan kita nggak bisa menyalahkan juga. Ya memang industrinya tidak ada, mau ditempatkan di mana anak-anak magang ini. Padahal jurusan RPL itu banyak banget. Kalau di SMK 1 itu berapa kelas? 2 kelas itu sudah 40-50 anak, itu baru satu sekolah yang lain. Jadi beneran lulusannya itu banyak, tapi yang nampung ini nggak ada.
Oke. Terus aku lihat dari istilahnya dari keresahan itu lah, dari keresahan itu kok kotaku kok ini kok juga teknologinya nggak maju. Ya udahlah, aku buka tempat magang buat ngajarin anak-anak yang dikirimkan ke kita. Jadi itu dari kamar, kamarnya itu paling setengahnya ini. Iya. Setengahnya ini ada kasur kan, Iya. ada kasurnya tak buat ini. Temboknya tak kasih papan, udah. Oke. Akhirnya tidur di luar kamarnya kamarnya bekerja. buat kerja. Pada saat itu maksimal 4 atau 5 aja udah selesai. Ya bayangin cuma satu meja gitu. Iya. Dan aku dulu tuh kalau mikir sekarang ya, kayak berani banget ya. Maksudnya gila banget. Maksudnya ada sekolah datang, nitipkan anak. Jadi tempat magangnya itu masih, ayo masuk, sampai masuk, melewati kamar, melewati dapur, lewatin kamar mandi, ke atas, ke atas, Terus biasa magang di sini. aku kayak dulu sih pede-pede aja ya, karena aku percayalah kualitas ngajarku, Ya. dan segalanya aku pede aja. Kalau dipikir-pikir sekarang kok mau? Anak magang itu pasti iki bener apa enggak tempat Bener kantor apa enggak? Iya, Karena beneran bagi anak kantor. SMA yang di Iya. persepsi kita kantor tuh Kantoran kan kan gedung, gedung, ada berapa meja gitu ya. kayak rumah kamar apa terus guru-guru yang datang ini juga itu temenan dari istilahnya awal-awal itu temenan karena beneran aku nggak mau istilahnya mulainya ini dengan misalnya langsung sewa ruko, Iya. keluarkan utang, Iya. nggak mau. Dari benar-benar dari yang kecil dulu terus pindah ke sini sekarang. Menikmati setiap proses ya. Prosesnya, walaupun dikata orang masih ini dan segala. Karena tadi kayak Gama bilang skill of life. Jadi Iya, kalau iya. nggak menikmati prosesnya Iya, itu nggak prosesnya skill nggak. of life. Ya. Iya, skill of life. Berarti sekarang udah berapa nih teman-teman yang membantu? Iya. Aku nggak enak kalau sebut karyawan, Gama nggak mau gitu. Nggak mau. Tujuannya. Tahu aja. Teman-teman yang membantu. Iya. Itu ada daftarnya tuh, ada Desita, ada Afif, Yoga. Benar ya? Iya, benar. Iya, itu istilahnya kita baginya ya anak inti sama anak magang. Oke. Jadi anak intinya itu sekitar 6 lah. 6 terus magangnya ada magang yang kadang-kadang seangkatan 4, 5. Sekarang udah 6 angkatan. Dan ini COVID masih break dulu ya. Dulu. Jadi Yang langsung magang kita ya? bikin siswa-siswa. Kalau misalkan itu tadi ngelihat perusahaan-perusahaan IT, startup, ya startup itu kan di masa COVID seperti ini kan berkembang. Kalau online kan itu juga ya, termasuk akhirnya yang dalam tanda kutip meraup keuntungan dari work from home seperti ini. Bukan ya bisa dikatakan nggak mengaruh keuntungan, bisa dikatakan karena mulai sadar digital. Mungkin lebih ke terbiasa. Kita sudah terbiasa. Ya. Jadi istilahnya mau kerja kalau teknis ya programmer di sini itu apa? Misalnya seminggu masuk cuma 2 kali, itu sudah enak, sudah istilahnya familiar. Nggak ada masalah, nggak itu COVID. Kalau kerja dari rumah, BTW aku bukan kerja dari rumah, kerja di rumah memang. Iya. Maksudnya pegawainya Iya, kan? Pegawainya kan kerja Iya, dari rumah. Aku dari dulu kerja dari rumah. Aku dari dulu kerja di Iya, rumah. kerja di rumah kalau ini. Work in home. Working home. Work in home. Kerja di rumah sih. Iya, jadi ya terbiasa. Terus kita kan memang paling susah itu kan edukasi. Kita memang bisa dikata nggak tahu lah, mungkin sudah ada atau belum di Probolinggo yang perusahaan IT. Kita tuh memang kesusahan pertama itu edukasi. Iya. Kenapa digital itu penting? Kenapa digital ini kamu perlu apresiasi? Gimana digital ini bisa membantu hidupmu? Iya. Gimana digital ini sebenarnya pekerjaan yang mahal, yang istilahnya effortnya mahal.
Begitu dengan adanya COVID, orang itu langsung ngerti. Mau tidak mau ya, tidak kita mau. terpaksa ya. Sudah tidak bisa. Digital way gitu kan Tidak ya. termasuk vlogging ini. Benar. Itu Itu digital, konsumsi digital. aku akhirnya sadar bahwasanya dari dulu Firman itu sudah nyuruh, Mas kenapa kamu kok nggak mau vlog aja? Lo apa Fir? Ya ini malas. Ternyata terus aja. Iya ya rugi ya, tamu-tamu aku dulu kan asik-asik gitu. Iya. Tapi yang satu ini juga nggak kalah keren kok. Cuma kelihatannya aja. Merendah, pinter kalau Kelihatannya. disuruh delosor paling pinter. Kelihatannya. Iya, jadi kalau misalkan boleh dibilang masalah modal, aset gitu, dari yang semula kamar sekarang jadi garasi lah katakanlah ya, dengan meja selebar ini. Terus PC ya masing-masing ada ya. Itu kalau misalkan piala nanti kita bahas bayangan itu. Pemuda Pelopor 2020. Oke. Itu sejauh ini perkembangannya bagaimana? Jadi memang apa ya, proses yang Akhirnya sekarang punya apa? Dulu kalau sekarang punya aku apa? maksa. Aduh. Kata saya Nah. punya apa? Saya punya apa hari ini? Aku punya foto. Oke. Tahu nggak? Walaupun mungkin orang bilangnya entah itu dapat apa namanya nama lah, dapat modal, tapi apa? Ketika ngelihat foto-foto ini ya, kalau kita lihat ya, foto-foto ini. Ini ceritain dong satu-satu. Ada foto ini, ada foto saya ini, Bentar. ada ini seminar. Seminar, ada foto-foto seminar banyak tuh. Iya. Awkward moment. Kenapa ini Awkward awkward? itu